Shalom, selamat pagi jemaat GKI Agape yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita semua sukacita karena kebangkitan Tuhan yang luar biasa sudah hadir tengah-tengah kita dengan kedahsyatan yang ajaib. Kita semua boleh bersama-sama pagi hari ini untuk menikmati ibadah. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir buat kita semua. Haleluya. Selamat Paskah untuk kita semua saya ucapkan. Selamat berhari Minggu. Dan saya percaya bahwa kita semua akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Saya mengajak kita semua sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami bagi Engkau Bapa kami yang baik. Allah yang sudah menyatakan kebesaran dan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa yang sudah mati dan bangkit untuk hidup kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengerelakan Tuhan hidup-Mu bagi kami semua. Karena cinta dan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Karena semuanya Tuhan Engkau buat. Karena Engkau menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya dimanapun kami berada, di mobil, di rumah kami masing-masing, di tempat istirahat kami Tuhan. Engkau hadir dan Engkau menyatakan janji-Mu bahwa Engkau selalu ada menyertai kami semua Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kami percaya kami semua mengalami bagaimana Tuhan lawat kami dengan kasih-Mu yang dahsyat. Dan kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu bekerja bagi hidup kami pagi hari ini. Biar kami boleh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa itu, yang Engkau sudah kerjakan di kayu salib buat kami. Dan Engkau sudah buktikan bahwa maut tidak pernah berkuasa atas hidup kami. Hanya Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau menyambut Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Kami mau sambut Engkau, Bapa yang baik.
Pujikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja bagi yang mulia. Tuhan kan
puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan seluruh yang bisa kami berikan. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Raja, Allah yang menang. Maut telah dikalahkan, Kau Yesus bangkit, Kau Yesus hidup bagi kami semua. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-muji Engkau. Kau kedahsyatanmu dahsyat, Engkau besar. Kami menyatukan suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Bapa, Engkau dahsyat dan Engkau besar dalam hidup kami. Yesus, Kau besar dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan. Dancing my love, my Savior God, who is our great, our God, how great
Sungguh ajaib apa yang kau buat dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami semua dipulihkan, kami dijadikan orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena Yesus bangkit dan memberikan kami pengharapan yang baru, dan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Hari esok kami ada, karena Yesus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorak lebih lagi buat Allah kami yang dahsyat, bahwa Engkau sudah bangkit bagi kami. Haleluya, amin. Mari bersorak-sorak lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Dengan sukacita kita mau datang ke hadapan Tuhan yang besar, sebab bagi Dia segala pujian dan penyembahan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Dan saya percaya bahwa hari lepas hari Tuhan akan kerjakan kebaikannya dalam hidup kita. Dia akan menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia akan tetap mengerjakan apa yang baik. Karena di dalam Tuhan tidak pernah ada yang tidak baik. Selalu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu dalam hidup kami, bahwa karena cinta dan kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami, itulah yang membuat kami aman dan tenang dalam Engkau Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kami katakan Tuhan, bukan itu yang membuat kami mengikuti Engkau. Bukan mujizat-Mu yang kami perlukan dalam hidup kami ketika kami ada di dunia ini. Namun terlebih lagi Tuhan, hati yang melekat dan mencintai Engkau. Ketika itu ada dalam hati kami, kami tahu siapa yang memegang hari esok kami. Kami tahu bahwa maut tidak punya Tuhan kuasa atas hidup kami. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib yang tidak pernah bisa kami lupakan dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami berharga dan mulia di mata-Mu. Engkau yang membentuk kami dari buah kandungan ibu kami dan menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kalau malaikat jatuh Tuhan, Engkau tidak pernah memanggil dia untuk kembali. Namun ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau turun ke dunia untuk menebus hidup kami. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Engkau baik. Engkau mengasihi kami dan mencintai setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang mendengarkan hati hamba
kami bersyukur. Jika kami ada hari ini karena anugerah-Mu, karena mujizat-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kebangkitan-Mu, kami boleh hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, biar di hari kebangkitan-Mu, minggu pagi di Tuhan, kami ingin kembali melihat betapa dahsyat dan kuasa-Mu yang luar biasa. Kuasa kebangkitan-Mu sungguh membuat kami semua sadar bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Dalam situasi yang kami hadapi hari-hari ini, biar kami tetap percaya bahwa kuasa kebangkitan itu tetap menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami. Mari Tuhan Yesus hadir, ambil puji pimpinan, Roh Kudus beracara pagi ini. Siapkan hati dan hidup kami, siapkan hamba-Mu, sembunyikan pakai salib Tuhan, jangan dia berkata-kata, Roh Kudus bersabda melalui dia. Sembunyikan pakai salib Tuhan, supaya tidak mencuri kemuliaan Allah. Kau makin ditinggikan dan makin direndahkan. Berbicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati mulai hamba-Mu, wahyuan penyataan yang baru Kau berikan bagi kami semua. Siapkan hati dan hidup kami, dan kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya siap diberkati firman Allah berkata, amin. Dan berkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Jika pagi ini kita masuk dalam ibadah kebangkitan, dan hari Jumat kemarin kita masuk dalam ibadah Paskah kematian Kristus. Nah pagi ini kita akan bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Matius coba kita lihat Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22-23. Matius pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 23. Saya menyebut kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Matius pasal yang ke-17 ayat 22-23. Mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Amin. Lanjut. Ada satu, pada berapa kita baca lagi yaitu Matius pasal 28. Matius 28 ayat, kita lihat bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita lihat. Matius 28 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama, minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata, perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian saja pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, firman Allah pagi ini berbicara tentang kebangkitan Kristus yang dahsyat.
Kebangkitan Kristus yang dahsyat. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang Tuhan kasih. Iman kekristenan atau kekristenan mengajarkan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati secara fisik di kayu salib untuk membayar penghukuman atas dosa manusia. Itu sudah kita rayakan kemarin pada hari Jumat Agung. Itu artinya bahwa Yesus benar-benar mencurahkan darahnya secara nyata untuk menyucikan dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi jelas sekali, melalui kitab suci kita orang percaya. Sudah kita baca tadi, bahwa kematian Yesus Kristus itu kematian yang nyata, fakta yang benar, dan bukan dongeng atau legenda, atau cerita fiktif, atau cerita bohong. Ini yang akhirnya ini banyak orang beritakan yang tidak benar tentang Yesus Kristus. Tapi pagi ini kita mau lihat bersama-sama. Jadi kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada kebangkitannya Kristus merupakan suatu konfirmasi yang benar tentang ajaran-ajaran firman Tuhan dalam kitab-kitab Injil. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita akan melihat bersama-sama. Apa sih faedahnya, apa sih untungnya buat orang Kristen tentang kebangkitan Kristus? Karena banyak orang Kristen kadang-kadang juga masih meragukan, apa benar Yesus mati, apa benar Yesus bangkit. Sehingga iman mereka gampang goyah. Bahkan ada orang Kristen juga masih meragukan ketuhanan Yesus. Dengan kemajuan zaman multimedia, ya, kita ada pada zaman globalisasi di mana-mana semua pakai serba instan, internetan. Di Instagram, di YouTube, di Facebook, banyak orang berdebat tentang iman. Apalagi iman Kristen dilecehkan, diolok. Tapi pagi ini fakta berbicara bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit. Nah, apa sih untuk kita? Apa faedah untuk kita orang percaya? Mari kita baca bersama-sama. Bahwa kematian Kristus itu nyata, yang kita sudah peringati hari Jumat yang lalu. Tapi kebangkitan Kristus adalah jaminan pengharapan yang kekal bagi setiap yang percaya. Saya ulangi, kebangkitan Kristus adalah jaminan pengharapan yang kekal bagi kita yang percaya. Jadi jelas di sini bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak berdampak apa-apa jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dan dia tidak bangkit. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Sebagai orang percaya, sebagai kasih-kasih Tuhan, benarkah Yesus Kristus telah bangkit? Ini seringkali menjadi pertanyaan. Firman Allah pagi ini menyatakan dengan benar bahwa tidak perlu disangsikan lagi atau diragukan. Sebab tadi kita sudah baca dengan jelas, ya, bahwa kubur Yesus kosong. Di dalam kitab Matius pasal ke-17 dikatakan Tuhan Yesus, dia sampaikan bahwa dia akan mati dan dia akan dibangkit hari ketiga. Matius 17 ayat 22-23. Bahkan Matius 28 tadi kita baca dengan jelas. Bagaimana kebangkitan Kristus begitu dahsyat. Pengawal, prajurit ditempatkan oleh orang-orang Farisi dari bangsa Romawi, kerajaan Romawi, tidak berkuasa untuk menahan kebangkitan Kristus. Tadi kita baca dengan jelas. Bahkan siapapun dia tidak dapat menghalangi kebangkitan Kristus. Batu yang besar digulingkan oleh malaikat dan Yesus bangkit. Nah, sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Kubur kosong adalah bukti. Sebab firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Mengapa kamu mencari dia yang hidup
di antara orang mati. Perkataan Injil dalam Lukas pasal yang ke-24 kalau kita lihat ayat 6. Injil pasal Lukas pasal 24 ayat 6. Ya. Kita lihat. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita lihat. Ayat yang kelima bagian terakhir dikatakan. Ayat yang kelima bagian terakhir. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini jelas. Lalu ayat yang ke-6 berkata bagaimana, kita lihat ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi sebelum Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, dia sudah berkata. Karena dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tahu dia harus melakukan kehendak Bapa, dia mati dan harus bangkit. Untuk menyatakan kedahsyatan, kuasa kebangkitan itu bagi dunia ini. Terutama bagi yang percaya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan tegaskan lagi di sana. Kita lihat ayat yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus disengsarakan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Wow, jelas sekali. Mari. Itu berarti bahwa kematian dan kebangkitan Kristus bukan dongeng, bukan legenda, bukan cerita fiktif, bukan cerita bohong. Tapi itu nyata fakta Injil yang berkata demikian. Firman Allah dalam kitab Injil Matius dan Injil Lukas. Kebangkitan Yesus Kristus di hari yang ketiga membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa dosa, iblis dan juga kuasa maut. Maka genaplah firman Allah yang berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54-57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakan kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Untuk menebus saya dan saudara dari dosa. Itulah sebabnya. Kebangkitan Kristus membawa dampak luar biasa bagi kita. Memberikan jaminan pengharapan hidup yang kekal di surga yang pasti. Bukan moga-moga. Bukan mudah-mudahan. Sebab dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Amin. Bukan mudah-mudahan atau bukan moga-moga. Sebab keselamatan, hidup yang kekal, masuk surga tidak bisa dibeli, dibayar dengan harta kekayaan dan perbuatan baik. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia telah mati untuk menebus dosa umat manusia dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Menyatakan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas kematian. Haleluya. Bagaimana kehidupan saya dan saudara hari ini? Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya. Hebatnya kuasa kebangkitannya didahului dengan tanda-tanda yang ajaib. Tadi kita baca dalam Matius pasal 28, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Mari kita buka kembali Matius 28. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu berduduk di atasnya. Kita lihat kedahsyatan Allah. Karena dia ada Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia 100%. Dan dia mati, disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena dia adalah Allah,
maka malaikat datang untuk menyatakan kebangkitannya. Kita lihat. Maka terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wow. Kebangkitan Kristus bukan dongeng, bukan legenda. Ini kejadian nyata dan fakta. Ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita lihat ayat 3 berkata dengan tegas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Seorang malaikat datang Bapak. Lalu dikatakan lagi ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Kita lihat. Kita jelas orang Farisi berkata kepada pemerintahan Romawi berkata demikian pada Pilatus dan sebagainya. Suruh prajurit itu jaga kubur Yesus. Metrekan. Nanti kalau murid-murid datang mencuri mayat Yesus lalu dikatakan Yesus telah bangkit. Nah, tapi saya mau katakan Bapak Ibu. Usaha manusia untuk menghalangi kebangkitan Kristus. Usaha manusia untuk menggagalkan pemberitaan keselamatan bagi dunia yang tidak bisa dihalangi. Sebab kuasa kebangkitan itu dahsyat dan luar biasa. Itu menyatakan bahwa Allah Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa menciptakan langit dan bumi. Nah oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, mari. Penjaga-penjaga gentar, ketakutan bahkan seperti orang mati. Karena hadirat Allah, kuasa kebangkitan tidak dapat dilawan oleh siapapun juga. Ayat selanjutnya berkata bagaimana ayat kelima lihat. Akan tapi malaikat itu berkata kepada mereka, kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Wow. Yesus telah bangkit. Dan dikatakan ayat yang ketujuh. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jelas nyata. Mari kekasih-kasih Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus itu luar biasa. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Sangat ya luar biasa. Kekasih-kasih Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus didahului dan tanda-tanda yang ajaib. Gempa bumi yang dahsyat. Turun malaikat dari langit yang wajahnya bagaikan kilat dengan pakaian putih seperti salju. Kuburnya kosong, membuktikan kuasanya sangat hebat dan dahsyat. Oleh karena itu setiap orang percaya tidak perlu takut dan ragu dalam mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan. Kita Yesus Kristus telah bangkit, memberikan jaminan yang pasti kepada kita sungguh-sungguh percaya. Situasi boleh goncang bagaimanapun juga di bangsa ini, dunia ini. Tapi bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kuasa kebangkitan menjamin hidup kita. Jangan takut terhadap hidup ini bersama Kristus. Ada kemenangan, ada kekuatan. Kekasih-kasih Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut. Nah oleh sebab itu mari kuasa dosa, kuasa iblis dan maut tidak dapat menghalangi kebangkitan Kristus. Orang banyak berkata, bahkan banyak hamba Tuhan berkata bahwa COVID-19 ditunggang oleh iblis, si Lucifer. Tapi saya mau berkata buat saudara, orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, mati dan bangkit, tidak perlu takut terhadap hidup ini. Amin. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. COVID-19 sekalipun tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan. Sebagai orang yang beriman
kepada Yesus Kristus yang berdiri atas kematian dan kebangkitan Kristus, ini seharusnya membedakan saudara dan saya, orang-orang di luar Kristus. Ini perbedaannya. Dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, kita tahu jelas bahwa dia mati dan bangkit dan berikan pengharapan kekal bagi kita yang percaya. Bukan saja di surga, tapi di bumi pun penjagaannya itu pasti. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur menjaga saudara dan saya. Kekasih-kasih Tuhan sangat memprihatinkan jika ada orang percaya karena suatu dan lain hal, karena dunia, karena uang, karena kebutuhan, karena masa depan, karena jodoh, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Maka meninggalkan iman Kristennya kepada Tuhan Yesus. Dan pagi ini mari kita belajar satu hal. Kita mau sungguh-sungguh percaya apapun situasi kondisi kita hadapi hari-hari ini, bahwa kuasa kebangkitan itu masih berkuasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita sampai hari ini. Oh haleluya. Jadi iman Kristen adalah iman yang berdiri di atas kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan daripada agama-agama yang lain. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga pekerjaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Yang pasti Yesus Kristus telah bangkit. Tidak seharusnya kita menjalani hidup ini dengan ketakutan, keraguan. Kita harus percaya. Sebaliknya mari kita tatap masa depan kita. Kita taruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kebangkitan Yesus Kristus berikan pengharapan yang pasti buat saya dan saudara. Menghadapi hidup ini sekarang dan yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat kehidupan kita masing-masing. Mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Kalau saudara yang mulai meragukan kuasa kebangkitan Kristus, saudara sadar bahwa kebangkitan Kristus menjamin hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 33-35 dikatakan dengan tegas. Roma pasal 8 ayat 33 dan 35 dikatakan dengan tegas di sana. Roma pasal 8, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Jaminan, kepastian. Itu keyakinan iman orang percaya. Jadi jangan sekali kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab kebangkitan Kristus menjamin kehidupan kita. Ayat 34. Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit. Yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Lihat ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada maut sekalipun. Tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Bagaimana dengan iman dan kehidupan kita hari ini? Masihkah kita meragukan kuasa kebangkitan Kristus? Masihkah kita berpikir untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Kesempatan, situasi dan bangsa seperti ini tidak bisa banyak waktu kita untuk beribadah bersama. Kesempatan untuk kita meneguhkan iman kita masing-masing pribadi di rumah. Bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Berseru kepadanya. Bahwa Dia adalah jawaban kita yang pasti. Poin yang kedua. Kebangkitan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia.
kebangkitan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Kekasih-kasih Tuhan. Melalui kebangkitannya, ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita orang percaya memiliki jaminan keselamatan, pengharapan masa depan yang baik dari Tuhan. Ini kekasih-kasih Tuhan. Keselamatan Allah berikan buat kita bukan saja di surga tapi di bumi. Selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu pasti dan sempurna. Dan dahsyat Bapak Ibu. Kekasih-kekasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari. Jangan tinggalkan iman percayamu. Cari Tuhan selama dia berkenan. Berseru kepada selama dia dekat. Cari wajahnya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hari-hari saat-saat ini. Biar melalui Paskah sampai pada kebangkitannya. Mengajar kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berseru kepadanya. Sebab orang yang percaya berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Mati 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22 kita lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22. 1 Korintus pasal 15 kita baca dari ayat 20. Kita lihat. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oleh karena dosa manusia yang pertama Adam. Maka semua manusia ada di bawah kutuk dosa. Manusia masuk dalam dosa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dikatakan di sana. Demikian pula semua orang akan hidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita sungguh-sungguh percaya dan berharap bergantung pada Kristus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita mempunyai jaminan yang kekal. Yang pasti. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan yang kekal. Di luar Kristus ada jaminan hidup yang pasti. Orang tua berkata, moga-moga, mudah-mudahan. Tapi bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus, tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata moga-moga. Pasti ada keselamatan di bumi dan di akhirat bersama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sungguh-sungguh percaya. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman Allah dan juga rencananya. Tidak ada suatu kuasa pun dapat menghalangi, menggagalkan kuasa kebangkitan Kristus. Menyatakan, dikatakan dengan tegas ini saya catat, peristiwa kebangkitan Kristus Yesus ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman Tuhan. Bahkan rencana Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya. Pegang janji Tuhan dan ikuti rencana Tuhan. Sudah pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan dalam Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan. Kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Siapapun manusia, sebesar apapun karyanya, semua pasti berakhir pada kematian. Tapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karyanya tidak berakhir dan kematiannya tidak mengakhiri semua karyanya. Melainkan Yesus Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Semua tokoh dunia yang lain mati dan selesai. Yesus
Dia mati disalibkan tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Menyatakan bahwa dia adalah Allah. Menyatakan bahwa dia ada Allah yang hidup. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkannya. Roma pasal 6 ayat 9 berkata bagaimana kita lihat. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tokoh-tokoh dunia yang lain mati, selesai ceritanya. Sebab maut menguasai hidup mereka. Tapi Yesus Kristus beda. Dia mendeklarasikan kebangkitan. Bahwa kuasa kebangkitannya itu nyata dan pasti. Dia berbeda dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Karena maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus, dia yang menguasai maut. Dia akan mengalahkan maut. Maka jaminan pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Bahwa dia adalah juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Mari, jangan sedikit pun saudara goyah dalam menghadapi tantangan hidup, masalah dan persoalan. Situasi boleh sulit bagaimanapun juga. COVID-19 boleh mana-mana menyebar. Tapi bagi yang percaya pada Yesus Kristus, perlindungan, penjagaan Tuhan itu pasti. Karena kebangkitannya bawa kuasa yang luar biasa. Dia mati, tapi dia bangkit memberikan hari esok untuk saudara dan saya. Hidup kita menjadi berarti karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Mari di Paskah ini deklarasikan kebangkitan Kristus. Bahwa dia mati dan bangkit untuk menebus saya, membawa saya pada hidup yang berarti untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Musik, sang leader silakan naik. Semua tundukkan kepala dan masing-masing berdoa. Saya minta Ibu Gembala maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Mendoakan jemaat yang ada di rumah masing-masing dan mendoakan kita semua. Dan mendoakan firman. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, Karena ku tahu dia esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, katakan sebab dia hidup. Hidup
Sebab Yesus hidup, katakan. Sebab Yesus hidup, ada hari Yesus, sebab yang hidup, ku tak datang karena ku tak hidup pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Yesus hidup. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, biar setiap pribadi fokus kepada Tuhan. Ini kesempatan situasi dunia yang sedang digoncangkan melalui COVID-19. Artinya hati Bapa rindu mendengar jeritan hati setiap umat ciptaannya, khususnya bagi kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, arahkan mata dan hati fokus hanya kepada Tuhan. Berseru kepada Bapa, sebab Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang maha kuasa yang berjanji, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab kamu. Biar Roh Kudus memimpin, mengajarkan kami untuk berdoa. Apa yang menjadi beban pergumulan di dalam hati kami, bahkan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin dan mengajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Ketika Engkau berada bersama-sama dengan murid-murid, Engkau bertanya kepada murid-Mu, menurut kata orang siapa aku? Lalu mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu siapa aku? Dan Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkata dengan iman, apapun pendapat manusia tentang Engkau, apapun kata orang tentang Engkau, bahwa Engkau itu anak manusia, Engkau itu hanya nabi, Engkau itu hanya orang biasa. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal di atas Kalvari, kami telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami telah mengalami Engkau bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyatakan iman kami di hadapan seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia, yang telah datang untuk mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib, dan Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, untuk mengampuni kami, menguncikan kami dengan kuasa darah-Mu,
Sehingga kami yang tidak layak dilayakkan oleh Engkau. Kami yang telah terhilang oleh karena dosa, pelanggaran Adam dan Hawa dan perbuatan kami. Sehingga kami tidak pantas dan tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga. Namun oleh karena kasih-Mu, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dilayakkan, kami diampuni, kami dikuduskan, kami disembuhkan dan dipulihkan oleh Engkau. Dan Engkau berjanji mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan Engkau berjanji Engkau akan menyediakan tempat. Engkau pergi dan menyediakan tempat bagi kami dan Engkau akan kembali untuk menjemput kami. Engkau bukan saja bangkit, karena Lazarus pun bangkit dari kematian. Banyak orang yang mati bangkit. Tetapi kebangkitan-Mu berbeda dengan semua kebangkitan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sebab Engkau berkuasa, Engkau mengalahkan maut Tuhan. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, disaksikan oleh lebih dari 500 murid-murid-Mu. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan kembali untuk menjemput kami di awan permai Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia. Kami sebagai jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kami tidak sia-sia, iman kami kepadamu tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya bahwa kami pasti pada akhirnya kami akan dijemput oleh Tuhan dan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal, berbahagia bersama dengan Engkau di surga. Itu iman kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kalau kami hidup, kami hanya fokus kepadamu. Setiap saat kami mau membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami di tengah-tengah situasi dunia ini yang sedang mengalami goncangan oleh karena corona ya Tuhan. Tapi kami percaya bagi kami anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan darah-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa kalau kami mengakhiri hidup kami di dunia ini, ada tempat rumah yang indah yang tersedia bagi kami. Itu janji-Mu. Dan Engkau yang berjanji tidak pernah ingkar janji, Engkau berkuasa untuk menepatinya. Oleh sebab itu setiap saat kami melangkah dengan langkah-langkah yang pasti. Kami tolak semua roh intimidasi dari iblis, roh maut, roh penghakiman, penuduh, pendakwa yang mau datang menakut-nakuti kami, mengintimidasi kami melalui penyakit corona ini. Roh yang bekerja di balik itu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Kuasa-Mu di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Dan kami percaya Tuhan, roh iman yang ada di dalam kami membuat kami berani untuk menghadapi kehidupan ini, kenyataan yang sesulit apapun. Tapi kami setiap hari selalu melihat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada pada kami. Roh Kudus ada di dalam hati kami, selalu menghibur dan menguatkan kami. Oralabata kasikya makaradara labasyakarada labata pakaya radara labasakara labasara. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah setiap umat-Mu, jamah setiap jemaat-Mu, domba-domba-Mu, kekasih-kekasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tidak ada ketakutan, yang ada sukacita, damai, sejahtera, iman yang teguh. Dan Tuhan Engkau pakai menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani menyaksikan bahwa Yesus kami adalah Yesus Allah yang maha besar, maha kuasa, yang hidup, bangkit, ada dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Oleh sebab itu kami tidak akan putus asa menghadapi hidup ini, karena kami tahu dan kami percaya Engkau berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Oleh sebab itu Tuhan, betapa indahnya kami berjalan bersama dengan Engkau. Betapa indahnya Tuhan, kami membangun hubungan intim berada di dalam dekapan kasih-Mu. Engkau melindungi kami. Engkau berjanji bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sebagaimana kami menjaga, memelihara, merawat biji mata kami,
demikian Engkau memelihara kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat. Kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu, semua domba-domba-Mu, semua gereja Tuhan di atas muka bumi ini, di bangsa ini khususnya yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di mana-mana anak-anak-Mu sedang berseru bersyukur. Walaupun di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami melihat lewat berita-berita yang ada, kami menyaksikan bagaimana mereka berada di atas satu rumah. Mereka berada di jalan-jalan. Mereka berada di tempat-tempat di mana mereka berlutut, mereka menyembah Engkau. Mereka berdiri mengangkat tangan memuji dan menyembah. Demikian kami di tempat ini pun. Setiap saat, semua situasi yang ada tidak dapat menghentikan kami untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Untuk tetap memuji dan menyembah Engkau setiap saat di dalam hidup ini. Karena itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan selalu menjadi jawaban yang pasti bagi semua sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah memberikan hati dan hidup untuk melayani Engkau dan melayani domba-domba. Engkau pelihara dan Engkau memberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya, melayani umat-Mu, dan Engkau penuhi dengan kasih sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang didasari oleh kasih Yesus, menjadi berkat untuk semua orang. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi dan semua kabinet yang ada. Tuhan, Engkau yang telah mengangkat Bapak Presiden Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa ini. Kami yakin itu sebab Engkau yang menyatakannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya roh hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena Tuhan Engkau yang mengangkat, memilih dan menetapkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini jemaat yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berduka cita sudah dihiburkan oleh Tuhan, yang bermasalah sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sekalipun kami berpisah secara fisik, tetapi di dalam roh, di dalam doa kami bersatu ya Bapa. Kami terus berdoa dan kami mengalami dan menikmati Tuhan secara pribadi. Dimanapun kami berada, baik secara pribadi maupun bersama-sama keluarga, hadirat-Mu melingkupi kami. Dan itu yang terpenting bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Engkau singkapkan terus rahasia kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, keluarganya, pelayanannya, apapun yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Dan biar hamba-Mu melayani dengan hati Tuhan, kepekaan untuk menangkap hati Tuhan dan menyampaikan menjadi berkat, menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menjawab doa kami. Semua yang diberkati melalui firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Oke, kekasih-kekasih Tuhan, saya mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat yang akan disampaikan oleh tim media selama minggu ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada tim multimedia. People, berjumpa dengan saya Christina Vita dan saya Reki Baru di Agape Channel. Agape People,
Mari kita taati aturan pemerintah untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Berikut tayangannya. Bahwa per tanggal 5 April ini kami sudah melakukan pemeriksaan di 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dari pusat sampai ke daerah dalam rangka menegakkan diagnosa COVID-19. Ini menjadi suatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu, segera cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain. Masker kain bisa dicuci. Kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Untuk kemudian dicuci dengan cara direndam di sabun, air sabun, dan kemudian dicuci. Ini upaya untuk mencegah terjadinya penularan. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita. Di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Agape people, di situasi sekarang ini janganlah kita takut, karena kita punya Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Kepada tujuanku, kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bergabung bersama kami di ibadah online GKN Agape Ngunut setiap hari Minggu pukul 9 pagi di akun YouTube GKN Agape Ngunut. Jangan lupa di-subscribe ya. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Kegiatan GKIN Agape Ngunut untuk sementara ini diliburkan, dengan kata lain di rumah aja. Kau beriku hari. Mari kita biasakan hidup sehat setiap hari dengan cara pertama, rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Rencanamu Tuhan, Yang kedua, berjemur setiap pagi. atas oleh pikir. Yang ketiga, rajin berolahraga. Firman-Mu ya dan Yang keempat, konsumsi makanan sehat. kekuatan, Kau pengharapan Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. bagiku. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Demikian warta jemaat selama sepekan yang sudah disampaikan oleh tim multimedia. Saya percaya bahwa kita semua di hari ini diberkati dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Saya percaya di rumah juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala yang akan memberkati kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau terlalu ajaib bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, karena kebangkitan-Mu dahsyat dan luar biasa. Yang percaya Tuhan bahwa jaminan keselamatan di bumi dan di surga itu pasti dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bumi boleh goncang, isi dunia boleh goncang, tapi janji firman Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai akan datang. Bagi yang percaya dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka dia beri jaminan yang pasti. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati ibadah pagi hari ini. Sekalipun kami ibadah hanya melalui live streaming Tuhan, Tuhan memberkati. Bila ibadah ini Tuhan, jadi berkat bagi jemaat yang di rumah masing-masing. Biar ibadah kami ini Tuhan, bahkan firman Tuhan disampaikan, punya kami sampaikan, bahwa umat makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah dan memandang wajah Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tapi dalam Yesus Kristus ada jaminan yang pasti. Yang percaya Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan masing-masing di rumah mereka hari-hari ini. Dalam masa-masa penyebaran virus corona COVID-19. Engkau tetap menjaga, melindungi umat-Mu. Jemaat GKN Agape, orang-orang percaya di kota ini, Tulungagung, bahkan di muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Jika kami banyak di rumah untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, taruh di hati kami semua sedang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang ada di rumah mungkin mengalami kesakitan, jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Dan bahwa mereka semakin hari semakin dekat melekat dengan Tuhan. Bahwa mereka semakin hari semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapak, pertumbuhan iman jemaat, pertumbuhan jumlah Engkau berkati. Sebelah kebutuhan jemaat-Mu selama masa yang sulit ini Bapak, Engkau ya Fajir mencukupi, memberkati kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
Yang penting katakan Pak Wardono, Pak Toto, Ibu Titi dan anaknya, Pak Agus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun jadi pergumulan jemaat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Beban yang itu berat menekan mereka. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan mereka. Dan bawa mereka untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Ada jaminan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati semua pekerjaan usaha jemaatmu. Di rumah, di pekerjaan di mana mereka berada. Bahkan yang diliburkan oleh karena situasi ini. Tuhan kuatkan, liburkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berdoa untuk gereja dan segala kebutuhannya. Kau cukupkan untuk operasional, untuk perbaikan alat-alat yang ada. Kau berkati, sound system, alat musik gereja. Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk unity persatuan kesehatan kami dari gembala, ibu gembala, majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Allah. Satukan dengan kasih. Tembus kami dengan kuasa darah domba Allah. Kasih Kristus mengikat kami, mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di luar kota, di luar negeri, di mana mereka berada, serta pimpin mereka. Lindungi, jaga mereka. Karena mereka ada biji matamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa juga untuk panti dengan segala pergumulannya, beban yang ada kau berkati. Yang berdoa juga untuk PPA dalam segala pergumulan kau berkati, lindungi jaga orang tua PPA, staf PPA, mentor Tuhan kau jaga lindungi, staf panti, baik anak panti Tuhan jaga lindungi mereka. Segala kebutuhan mereka engkau Yehova mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang besar untuk visi gereja tahun ini, doa puja penyembahan dari daerah kami Tuhan tolong. Taruh dari jemaatmu Tuhan curahkan roh puja dan penyembahan. Biar saatnya Tuhan untuk jemaat GKN Agape menjadi penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Visi untuk menjadi pusat pujian penyembahan, pusat KKR, pusat training, pusat berita yang terjadi dalam nama Yesus. Visi untuk bangun bukit doa, asrama jombo dan sekolah musik, Tuhan memberkati. Untuk bangun PAUD juga Tuhan memberkati. Tanah yang dibutuhkan Tuhan siapkan, bahkan donatur, insinyur izin Tuhan sediakan terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan visi Tuhan genapi. Dan kau menggenapi dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sinode GKN, SAN, STTN, Misi MS, Misi KHC Korea, Yayasan Binta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape. Nah semua sinode yang ada di seluruh bangsa di Indonesia ini Tuhan berkati. Persekutuan Garis Depan, Persekutuan Bamak, Persekutuan BKS GT, Tulungagung berkati juga Pak hamba Garis Kristen Kediri. Kira kau lindungi jaga mereka biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus pemerintahan bangsa kami tidak punya mereka daerah-daerah. Bapak Presiden Jokowi dengan wakil dan kabinet, MPR, DPR, sampai pemerintah terendah desa dari gubernur, wali kota sampai kepada camat, bupati sampai kepada RT RW Tuhan memberkati. Pak Lurah juga Tuhan berkati. Pemerintah kami Tulungagung Tuhan jaga lindungi. Jika mendengar berita bahwa terjadi yang luar biasa dengan COVID-19 di Tulungagung, Tuhan selamatkan, lindungi kota Tulungagung dan seluruh masyarakat Tulungagung. Pakai dokter, tim dokter untuk merawat pasien-pasien COVID. Tuhan. Terima kasih yang berdoa untuk semua tim dokter dari seluruh Indonesia ini Bapak. Kuatkan mereka, tutup dengan pasrah domba Allah. Dokter anak Tuhan juga berkati mereka. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi untuk memimpin negara ini melalui COVID-19 ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami. Berkati kami semua yang sudah menonton hari ini. Ya, sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Kiranya mata kasih dalam hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau hamba-hamba Tuhan. Diberkati engkau pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati sebagai orang percaya. Diberkati engkau suami, istri, anak dan orang tua. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati bisnis, diberkati usahamu. Diberkati sekolah ladangmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Dan berkat studi dan berkati masa depanmu. Diberkati engkau dan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Diberkati engkau bangsa Israel. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat kasih pula terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Memberkati, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang pada yang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.